Selamat pagi, saya Monika Sari dengan NPM 2443009. Saya Nizika Primazara dengan NPM 2443044. Dan saya Latifah Ramadhani dengan NPM 240036. Pada kesempatan kali ini, kami bertiga akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang sangat penting pada sektor pertanian, yaitu prediksi produksi padi di Pulau Sumatera menggunakan algoritma Decision Tree dan linear regression. Mari kita bedah bagaimana teknologi machine learning dapat membantu ketahanan pangan kita. Tahukah Anda bahwa Pulau Sumatera menyumbang hampir seperempat atau sekitar 20 hingga 25% dari total produksi padi nasional. Angka ini menjadikan Sumatera sebagai salah satu pilar penyangga pangan terpenting di Indonesia. Namun masalahnya, produktivitas ini terus diancam oleh ketidakpastian, mulai dari perubahan iklim yang ekstrim, alih fungsi lahan sumber menjadi pemukiman, hingga fluktuasi harga pupuk. Oleh karena itu, kita butuh sebuah sistem prediksi yang cerdas untuk mengantisipasi dinamika ini. Untuk menjawab tantangan tersebut, penelitian kelompok kami berfokus pada 3 tujuan utama. Yang pertama, membangun model prediksi yang akurat menggunakan algoritma linear decision tree. Yang kedua, mengidentifikasi faktor atau fitur apa saja yang paling mempengaruhi hasil panen. Dan yang ketiga, menguji performa model ini dengan membandingkan terhadap algoritma linear regression sebagai baseline. Kami menghimpun data historis dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pertanian dari tahun 2010 hingga 2022 di 10 provinsi Sumatera. Atribut yang kami amati meliputi luas panen, curah hujan, dan konsumsi pupuk urea. Sebelum data ini dimasukkan ke dalam AI, kami melakukan proses data cleaning yang ketat. Kami menangani data yang hilang dengan metode imputasi median, melakukan transformasi label encoding pada nama provinsi, serta menstandarisasi skala data numerik sebelum akhirnya membaginya menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Sekarang kita lihat hasil yang paling menarik. Saat diuji, algoritma Decision Tree berhasil mencapai nilai R² sebesar 0,9412. Artinya, model kami mampu menjelaskan 94% variasi faktor produksi pada di lapangan dengan sangat akurat. Jika dibandingkan dengan linear regresi yang hanya mentok di angka 87%, algoritma Decision Tree unggul telak dengan selisih akurasi hampir 7% lebih. Nilai kesalahan atau errornya baik MAE maupun RMSE juga tergolong sangat rendah. Dari pemodelan ini, kelompok kami juga menemukan jawaban atas variabel apa yang paling sensitif. Luas lahan panen menempati urutan pertama dengan tingkat pengaruh sebesar 47,3%, disusul secara ketat oleh distribusi pupuk urea sebesar 23,1% dan sistem irigasi. Kenapa decision tree bisa sangat akurat di sini? Karena algoritma ini tidak mengasumsikan data pertanian bentuk garis lurus. Pertanian itu kompleks dan non-linear, dan decision tree mampu menangkap pola kompleks tersebut menjadi aturan keputusan yang mudah dipahami. Jadi di sini kita akan menampilkan sebuah aplikasi sederhana yang telah kita buat menggunakan Gradio. Aplikasinya berjudul Sistem Prediksi Produksi Pertanian. Aplikasi machine learning untuk mengestimasi hasil produksi berdasarkan parameter fisik dan pertanian. Berikut tampilan fitur yang kami pakai. Ada fitur pilihan model,
Jadi ada dua model yang bisa dipakai di dalam aplikasi sederhana ini. Terus setelah itu ada provinsi, kita pilih provinsi mana yang mau diprediksi. Setelah provinsi ada tahun berapa yang mau diprediksi juga. Terus ada luas panennya, ada curah hujan, ada kelembapan, dan ada suhu rata-rata. Di sebelah kanannya tertera hasil estimasi untuk menampilkan berapa banyak hasil yang akan kita peroleh dari prediksi itu. Selanjutnya kita akan mencoba aplikasi sederhananya. Kita menggunakan model linear regresi, provinsi yang dipilih itu Riau, tahunnya itu 2004, luas panennya itu 35 hektar, curah hujannya 15 mm, habis itu kelembapannya menjadi 81, dan suhu rata-ratanya itu menjadi 27. Kita jalankan prediksinya dan menghasilkan 598 ton. Itu menggunakan linear regresi. Kalau kita ganti menggunakan model Decision Tree dengan provinsi, tahun, luas panen, curah hujan, dan kelembapan suhu rata-rata sama, itu akan menghasilkan berbeda, yaitu 1429 ton. Dari riset ini dapat disimpulkan bahwa untuk menjaga lumbung padi Sumatera, perintah dan pembuat kebijakan harus berfokus pada dua hal. Yang pertama, pertahanan luas total lahan panen, dan yang kedua, optimalkan manajemen nutrisi atau pupuk. Model machine learning yang kami buat ini siap digunakan untuk membantu perencanaan pangan regional secara digital. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga riset ini memberikan dampak nyata bagi pertanian Indonesia. Terima kasih, dan jika ada pertanyaan mari kita diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa.